Xiao Liu tercengang. Bahasa kotor berlalu dengan senyuman. Saya hanya memiliki manfaat dari masa lalu, yang akan diturunkan ke semua generasi. Aku terus memikirkan apa yang Selao katakan dalam pikiranku, dan akhirnya, tinjunya mengepal perlahan. Saya mengerti kepala desa. Aku harus melindungi reputasi Lord of Light, dan mereka secara alami akan memahami kebaikan Lord of Light. Selao mengangguk sedikit dan mengusap kepalanya kuat-kuat. Cuci mukamu, aku akan bertugas untukmu sebentar. Xiao Liu dengan penuh syukur pergi. Setelah mengurus kuil Lord Light, Selao menatap orang-orang yang sebelumnya memaksa Xiao Liu ingin menyakiti orang. Satu putih, satu kuning. Mereka berdua berpelukan dan tersenyum aneh saat menonton drama itu. Melihat Selao menoleh, Bai Mao bersiul. Wow, prestasi Qian Qiu akan diturunkan selama berabad-abad. Penguasa cahaya benar-benar baik, hahaha. Satu persatu seperti orang bodoh, dan saya tidak tahu apakah itu digunakan. Selao memandangi rambut putih itu, dan matanya menjadi semakin garang. Aku menanyakan dua hal padamu hari ini. Pertama, aku telah menghancurkan kota Guntur, kota awan, kota hujan, dan kota roar dalam waktu 2 hari dari kuil Tuan Cahaya. Tapi itu fakta. Rambut putih mendengus jijik. Ya. Menghadapi fakta yang baru saja terjadi, Bai Mao tidak dapat menemukan sanggahan. Kehilangan adalah kehilangan. Kegagalan total. Tidak ada nilai atau kebutuhan untuk membicarakannya. Selao tertawa pelan saat melihat Bai Mao mengakui kepengecutannya. Kalau begitu menurutmu, dengan keuntungan kota, kita semua bisa masuk. Sekarang tanpa bantuan kota, kamu masih bisa menjadi lawanku dari kuil penguasa cahaya? Bai Mao membuka mulutnya dan kata-kata itu sampai ke tenggorokannya, tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Perang. Saat ini, setelah kuil penguasa cahaya memasuki kota, tidak ada pembunuhan. Bahkan jika dia mengangkat tangannya, hanya ada beberapa orang yang bisa menanggapinya. Dan tidak sulit bagi orang-orang ini untuk memilih antara pertempuran yang mengancam jiwa dan kehidupan yang damai. Bai Mao melirik ke belakangnya, dan orang-orang berkepala datar yang sedang menonton drama itu sudah mundur beberapa langkah sebelum mereka menyadarinya. Perasaan tidak berdaya menghampirinya. Dia memiringkan kepalanya dengan keras kepala. Penguasa cahaya adalah kebohonganmu. Kamu pasti merencanakan sesuatu. Tidak ada yang bisa menyerang kota tanpa membantai kota kecuali mereka memiliki rencana yang lebih besar dan kepentingan lebih. Kita harus membayar lebih. Ledakan. Ada suara teredam, dan semua orang di sekitar terkejut dan berseru. Bai Mao bahkan tidak bereaksi. Dunia di depannya tiba-tiba berubah, dan yang menarik perhatiannya hanyalah batu-batu keras di tanah. Setelah ragu-ragu sebentar, tubuhnya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Sangat cepat. Bai Mao sedikit terkejut. Kecepatan ini beberapa kali lebih cepat dari penguasa kota yang mati dalam pertempuran. Dia dapat dengan jelas melihat pergerakan penguasa kota, tetapi dia tidak dapat melihat orang di depannya. Dengan suara teredam, Bai Mao tidak bisa merasakan sakit apapun. Ketakutan segera merayap ke dalam hatinya. Selao berdiri dengan ringan dan melepaskan tangan yang memegang Bai Mao. Menghadap pecundang di tanah. Kamu tidak percaya pada keberadaan penguasa cahaya, sama seperti aku tidak pernah memikirkan keberadaan penguasa cahaya 3 tahun lalu. Aku telah hidup selama 100 tahun. Ketika aku hampir mati, aku menyaksikan kelahiran penguasa cahaya, dan di bawah rahmat penguasa cahaya, aku dilahirkan kembali. Aku bisa memahami perasaanmu, tapi aku tidak bisa mentolerirnya. Pelanggaranmu terhadap penguasa cahaya. Sebaiknya kamu menunggu dengan sabar, waktu akan membuktikannya. Kamu tidak perlu menunggu 100 tahun, dan kamu akan segera melihat kebenarannya. Bai Mao tiba-tiba terpental dari tanah dan memelototi Selao. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk membuktikan apa yang Anda katakan? 1 atau 2 tahun? Melihat cahaya di mata Bai Mao, Selao tersenyum acuh tak acuh. Dalam waktu setengah bulan, Bai Mao menatap Selao, mencoba membaca beberapa kekurangan dalam ekspresinya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Sambil menggertakkan giginya erat-erat, Bai Mao mengajukan pertanyaan terakhir. Kekuatanmu dianugerahkan oleh penguasa cahaya? Tuan kota Lei Cheng sudah menjadi eksistensi yang sangat kuat di bidang bintang ini, dan dia dapat dengan jelas melihat pergerakan pemilik kota. Setidaknya dia dapat menempati peringkat 100 teratas. Untuk mendapatkan kekuatan seperti itu, Bai Mao tahu berapa banyak usaha yang telah dia lakukan dan berapa tahun yang dia habiskan. Tapi orang di depannya ini sangat kuat, menghancurkan penguasa kota. Jika apa yang dia katakan itu benar, Lord of Light memang eksistensi menakutkan yang tidak bisa diprovokasi. Dimanapun Anda berada, kekuatan adalah fondasi pidato Anda. Pada saat itu, Bai Mao sedikit tergerak. Selao tersenyum ringan dan kembali menatap Xiao Liu yang telah selesai mencuci dan merapikan penampilannya. Kemarilah, Xiao Liu. Tidak nyaman bagiku untuk menunjukkan kemampuanku. Jadi kamu dapat menunjukkan kepada penduduk asli ini betapa kita telah berubah di bawah rahmat penguasa cahaya. Mata Xiao Liu berbinar dan mengangguk cepat. Ya. Di sudut Lei Cheng,
konflik antara kuil penguasa cahaya dan penduduk asli Lei Cheng diselesaikan dengan tenang oleh Sai Lao. Setelah memastikan bahwa para penganut Lord of Light tidak akan lagi berkonflik dengan penduduk asli ini, semua klon langsung menghilang tanpa jejak. Sai Lao melirik anggur yang telah dia minum dan perlahan menggelengkan kepalanya. Menilai dari kinerja orang-orang ini, meskipun mereka mempertanyakan keberadaan penguasa cahaya, aku bisa merasakan keinginan batin mereka. Emosi yang sangat kusut ini pasti berasal dari mereka. Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh sebelum Lord of Light datang secara langsung. Saya juga harus berbagi kekhawatiran untuk Lord of Light. Pada titik ini, tubuh Sai Lao menghilang tanpa jejak. Selain Lei Cheng, ada 3 kota lain. Sai Lao perlu banyak menyelidiki. Qin Yichen sedang berlatih di kuil penguasa cahaya, dan masih ada 1 malam sebelum waktu yang disepakati dengan Sai Lao, jadi dia tidak terburu-buru. Saat Qin Yichen sedang berlatih, tiba-tiba, dia perlahan membuka matanya. Karena dia merasakannya, ada tamu tak diundang di aula. Athena, kamu masuk ke kuil Light Lordku sendirian, dan mengintip latihanku. Apakah itu sedikit kasar? Athena, Dewi Kebijaksanaan, menunjukkan tubuh aslinya lagi. Menatap Qin Yichen dengan sedikit keanehan di matanya. Bagaimana Anda menemukan saya? Juga, metode latihan Anda tidak sama dengan kami. Apakah Anda ingin memperkenalkannya kepada saya? Qin Yichen berdiri, menghilangkan energi spiritual yang baru saja dia padatkan. Berdiri, menuangkan secangkir teh panas, lalu duduk di samping Athena dan mendorong cangkir di tangannya. Jika si cantik mengambil secangkir teh saya bisa menjawab salah satu dari 2 pertanyaan yang baru saja Anda tanyakan. Athena, Dewi Kebijaksanaan, melihat cangkir teh yang didorong Qin Yichen di depannya, dan kemudian menatap Qin Yichen lagi. Alis Jian cerah, dan ada sedikit rasa dingin di wajah yang tampaknya halus, dan kulitnya halus seperti batu giok, yang bahkan lebih berdebu di bawah latar belakang jubah Tao. Athena tersenyum tiba-tiba, dan dengan elegan mengangkat cangkir teh dan membawanya ke bibirnya. Oke, jawab saja metode apa yang kamu gunakan untuk berkultivasi. Qin Yichen tiba-tiba bersandar di kursi dan melihat ke atas aula. Kenapa, kamu tidak khawatir aku meracuni teh ini? Meskipun tubuh dewa kebal terhadap semua racun, bagaimana jika hukum dunia digunakan sebagai dasar untuk memurnikan racun? Athena tertegun sejenak, dan matanya tiba-tiba menyala. Bisakah aturan dunia disempurnakan menjadi racun? Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Itu pertanyaan ketiga, dan Anda ingin saya menjawab pertanyaan kedua.